Terima kasih. Hormati semua. Guru semangat, lapo pelempangan, totongkonnya yang may ramsarati, totongkon di lo may sango, kiringan, totongkon di may orobua, anak totongkon biang-biang ujung may kawalian, totontong sama neku lo may besawa. Tali ngarara mata bulawan. Totontong sama neku cuma Indonesia kiringan. Anak totongkong agana to disak ambil ilalan bimbong keluar. Ilalan kono sapata wai sama lian. Guru semangat. Saya lanjutkan dengan bahasa Indonesia. Yang saya hormati Pak PJ Bupati Mamasa. Yang saya hormati Pak Kapolres, selamat datang Pak. Yang saya hormati Bapak Dandim atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati Pak Kajari atau yang mewakili. Yang saya hormati Sekretariat Daerah Mamasa atau yang mewakili. Dan yang saya hormati segenap Eselon 2 lingkup Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, bersama dengan seluruh rakyat Mamasa yang boleh hadir di tempat ini ataupun mendapatkan informasi ini. Saya didaulat oleh keluarga untuk membacakan yang disebut dengan hikayat Dematane. Sebelum saya melanjutkan, tentu ada dasar yang disebut dengan konsep ilmu pengetahuan. Dalam ilmu sastra dikenal dengan konsep hikayat, yaitu menceritakan dua hal, yaitu hal yang fiksi ataupun hal yang fakta. Pada hari ini, kepada kita semua, saya akan bercerita hikayat hal yang fakta. Dalam hal ini adalah fakta perjuangan Nenek Dematane dan kawan-kawan untuk membela Konfederasi Kehadatan Ondo Sapata Wai Sapalelian pada saat itu. Sebelum saya memulai, saya ingin flashback dulu kenapa terjadi perjuangan perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Ondo Sapata Wai Sapalelian pertama menjadi suatu konfederasi kehadatan pada saat Nenek Detumanan membuat perjanjian bersama Nenek Wali Padang, di mana tujuannya adalah menstabilkan pemerintahan konfederasi di Ondo Sapata Wai Sapalelian. Sebelum datang Belanda, kehidupan masyarakat di Ondo Sapata Wai Sapalelian sangat sejahtera, sangat damai, sangat baik di dalam suatu filosofi Mesa kada di Kotuo, Pantan kada di Mumate, Citayuk Sirande Maya oleh Lako oleh Lumai. Oleh karena adanya zaman revolusi industri di Inggris, terjadilah perubahan situasi politik dunia, di mana kolonialisme diawali dengan hubungan dagang terjadi di kawasan di sekitar Nusantara, termasuk saat itu Mamasa. Sehingga diperkirakan pada tahun 1905 sampai 1907 Belanda menginjakkan kaki di Ondo Sapata Wai Sapalelian. Sejak Belanda berada di Ondo Sapata Wai Sapalelian, sendi-sendi kehidupan asli masyarakat yang terkenal dengan Mamase, oleh Lako, oleh Diomai mulai dicabik-cabik oleh Belanda dengan konsep divide et impera atau konsep pemecah belah.
Sejak kedatangan Belanda, sebelumnya itu masyarakat di Kondo Sapata, Oisa Palelan telah memiliki persahabatan dan konfederasi secara bersama-sama. Di mana cerita pesan leluhur yang saya dapat telah terjadi pada zamannya Demma Rantang, zamannya Demma Jangan, zamannya Puak Sela, zamannya Demma Tande, membuat satu konfederasi selalu bersama-sama mempertahankan daerah ini jika akan direncanakan akan diadakan serangan dari konfederasi-konfederasi lain, antara lain dari Bone, termasuk dari Gunungan dan sebagainya. Dengan kehadiran Belanda adalah kolonialisme, maka terkenal yang namanya pemerasan terhadap masyarakat. Yang tadinya masyarakat di Mamasa hidup rukun dan damai di dalam keadaan ketentraman. Semua aturan-aturan dijalankan dengan sangat baik oleh semua pemangku kedaulatan. Tetapi dengan datangnya Belanda, keadaan ini mulai rusak. Mulai terjadi kerja paksa, mulai terjadi perbudakan di tengah-tengah masyarakat. Hal inilah mendorong bahwa pimpinan Demma Rantang, Demma Tande, Demma Jangan membentuk satu kekuatan untuk segera melawan kolonialisme Belanda pada saat di awal tahun 1914 terjadi kerja paksa, pengukuran pajak yang sangat tinggi terhadap masyarakat, sehingga selalu diadakan pertemuan di gedung budaya atau gedung yang ada di depan kita. Semua kepala-kepala kampung, seluruh Kabupaten Mamasa, seluruh konfederasi Mamasa saat itu diundang untuk hadir melaporkan pajak masing-masing. Sebelum berkumpul, tentu semangat patriotisme Demma Tande, Demma Jangan dan kawan-kawan sudah merencanakan segera akan melawan. Pada saat Demma Tande diminta untuk melaporkan pajak dan retribusi kepada pemerintah Belanda, belum selesai berbicara sudah diberikan kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang kontroler saat ini. Sehingga dengan penuh gagah berani, Demma Tande meninggalkan gedung kebudayaan dengan lompat melalui jendela dan lari sampai di Paladan, langsung mengadakan konsolidasi. Setelah tiba di Paladan, membawa pimpinan Demma Rantang, Demma Tande segera membentuk kekuatan-kekuatan dengan menghubungi teman-teman seperjuangan. Pada saat dipersiapkan benteng Salubanga, maka logistik persiapan selanjutnya juga telah disiapkan oleh Dede Demma Jangan dari Matanga dengan segera memobilisasi satu meriam untuk segera datang ke Paladan, yang meriamnya ada di gedung depan rumah jabatan Bupati saat itu. Pada serangan pertama diperkirakan sekitar bulan Agustus tahun 1914. Pada saat itu Belanda mengirim pasukan mencegah keamanan ke Paladan, dan sampai di sana tidak berhasil menginjak benteng Salubanga, dan 3 orang tentara Belanda cedera, sehingga mereka kembali ke tempat ini dan membuat perencanaan selanjutnya. Setelah itu Belanda mengirim kembali pada akhir November tahun 1914 mengirim 2 marsose setingkat kompi dikirim ke Paladan. Oleh karena kegagahan Demma Tande, Demma Jangan, Puak Sela dan sebagainya, mereka berhasil memukul mundur tentara Belanda. Diperkirakan 75% meninggal di benteng Salubanga Paladan. Perjuangan ini membuat Belanda menjadi sangat ketakutan, sehingga dipikirkan oleh Belanda untuk segera mendatangkan pasukan marsose bekas perang Aceh. Dan kemudian mereka mengadakan serangan ketiga terhadap
benteng Salubanga. Dan pada saat itu logistik yang tersedia di benteng Salubanga telah hampir habis. Sementara pasukan Demajanga, pasukan Kuaksera sudah tidak bisa lagi menyuplai logistik oleh karena mereka sudah dipajang, dihalangi, mereka sudah dihalau oleh pasukan Marsose di sekitar Wangi, di sekitar Kurak, dan di sekitar Matang. Maka pada akhir November tahun 2014, Matande bersama dengan Tadi Bali 1914, dan Matande bersama dengan Tadi Bali, bersama dengan Depalana, bentengnya telah dikuasai oleh Belanda. Dan Matande gugur, tetapi Tadi Bali dan Depalana kembali mengencangkan ikat pinggang dan mendirikan benteng Puang sebagai benteng lanjutan. Setelah di benteng Puang, Marsosei masih sempat gugur di benteng Puang Katane. Setelah itu Depalana dikejar oleh Belanda dan lari ke Pangala bertemu dengan nenek Demak Musuh. Setelah berada di Pangala bertemu dengan nenek Musuh, Depalana melanjutkan perjalanan konsolidasi sampai ke Pawan untuk ketemu dengan Andola. Tetapi sebelum bertemu dengan sahabatnya Andola, Depalana telah dikerjakan melalui intelijen Nil pada saat itu, sehingga dia diberikan racun dan meninggal di Pawan. Setelah Depalana gugur, maka Demarantang sebagai aktor sekaligus sebagai negosiator dari pertempuran ini ditangkap oleh Belanda dan datang di rumah jabatan bupati ini untuk bertemu dengan Belanda, yang selanjutnya beliau diasingkan ke Polewali dan meninggal di Polewali. Selanjutnya, setelah Demarantang berada di Polewali, Demajanga juga tertangkap di sekitar Matang. Demikian juga Kuaksela bersama dengan Kuak Talue dan Kuak Kusu juga tertangkap oleh Belanda di wilayah PWS, sehingga berakhirlah perjuangan di Matang. Oleh karena itu, hikayat ini saya sampaikan bahwa Dematande dan kawan-kawan bertempur melawan Belanda, bertempur melawan kolonialisme, oleh karena tindakan kolonialisme tidak berkemanusiaan, tidak sesuai dengan tata cara hidup dan tata cara kehadatan yang ada di Konfederasi Kondo Sapata oleh Sapaleria. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa hikayat Dematande adalah hikayat seluruh rakyat Mamasa. Dan melalui kesempatan ini saya sampaikan, kompleks perumahan Dematande yang ada di Palada bersama dengan kompleks pekuburan Dematande yang ada di Palada, saya nyatakan menjadi milik kita bersama, rakyat Mamasa. Sebagai milik, tentu kita akan sama-sama menjaga. Dan sebagai akhir kata, saya pesankan, biarlah semangat Dematande ini menjadi pegangan kita bersama-sama, bahwa kita orang Mamasa yang berada di dalam Konfederasi Kehadatan Kondo Sapata Oi Sapaleren adalah orang satu dan orang yang teguh dengan pendirian. Dan akhir kata, saya mengucapkan Mesa kada di Kotuo, Pantan kada di Pemati, Sitayu Sirande Maya-Maya,
oleh lako oleh diumai mafia tang kadapi kurusman.